saja gangguan-gangguan. Itu kalau kata orang nggak baik jangan didengar, kalau kata orang benar jangan didengar. Mereka tidak tahu perjuangan kita, proses kita, bahkan pengorbanan kita, materi kita yang kita hadapi. Cukup hati kita, orang tua kita yang Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan lanjutkan ya podcast kita. Kebetulan sedang libur, jadi untuk mengisi waktu untuk kali ini berbeda. Kalau kemarin saya yang narasumber menjadi narasumber, sekarang gantian. Untuk kali ini kita akan bahas proses suami sampai ke Jepang ya. Jadi setiap orang itu pasti akan melewati prosesnya berbeda-beda ya. Jadi untuk yang lama, kemudian lama atau sebentarnya tergantung rezeki. Yang penting satu, kalau untuk teman-teman yang ada niat dan keinginan ke Jepang tuh cuma satu kok. Setelah memutuskan untuk ikut program ke Jepang, ya udah jangan mundur sebelum sampai ke Jepang ya. Seperti itu, karena apa, semua akan sampai ke Jepang pada waktunya masing-masing. Jadi ada yang menunggu cuma sekitar 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang 5 tahun pun ada. Kalau dia nggak mundur, akhirnya ya dia sampai ke tujuan gitu. Cuma waktunya yang berbeda-beda. Baik, kali ini kita langsung tanya-tanya ya ke suami, ke Abah ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, nanti biar Abah yang jelaskan gitu ya. Abah yang, karena masih hangat-hangatnya gitu kan, dari proses dan sampai ke Jepang ini, Haji Mete sekarang, karena baru pertama kali mungkin kita tanya langsung aja sih. Bagaimana perasaannya? Bagaimana? Udah siap belum Abah ini, sambil kita santai sambil ngemil? slow ya. Ditemani Boleh. cemilan, ditemani Teman-teman yang nonton sambil makan boleh. minuman ya. Oke. Siap, Bah? Oke. Sekarang kita akan bahas ya bagaimana proses Abah bisa sampai ke Jepang. Itu berapa lama sih prosesnya sampai tiba di Jepang? Oke, teman-teman, sebelumnya selamat siang, karena di sini menunjukkan waktu jam 15:02 ya. Sebelumnya berbicara tentang proses nih. Jadi sebelum berbicara tentang proses, kita berbicara tentang keinginan dulu. Angan-angan atau cerita di 2022. 2022 itu masa-masa transisi kita ya. Karena kita kan nikah di 2019. Lalu 2020 alhamdulillah Allah menitipkan harta yang sangat berharga, yaitu anak kita Muhammad Zulfikar Ali Fajrin, yang saat ini usia mau menginjak 5 tahun. Nah, Bulan ini ya insya Allah. di 2020 di bulan Juni itu lahir. Memang saat itu masih belum ada ya, memang ada gambaran tapi belum ada kencang untuk ibu berangkat. Jadi masih hanya seliweran di pikiran, berangkat lagi nggak ya. Nah, akhirnya kita jalani sampai ke Bu enggak akan dichat sama yang punya bangkit ya. Dichat udah punya persyaratan. Karena kalau 2020 tuh belum punya SSW Bu. Belum, baru punya sertifikat bahasa. Jadi sambil JLPT. coba JLPT 4-nya udah punya, tapi memang belum ada niat. Akhirnya setelah dicek itu sama yang punya ya salah satu LPT SO ya? SO ya, Lembaga pengirim dari Indonesia. jadi sambil coba-coba, karena dulu 2022 itu masih mudah-mudahnya ya. Daftar SSW itu spesifik purpose itu mudah-mudahnya. Worker itu karena di tahun 2019 itu baru wacana kan, untuk wisata Kutai Gino itu baru wacana saja. Jadi 2019 kemudian karena lockdown kan, Covid dan lockdown itu 2019, 2020, 2021 itu masih susah, belum karena masih belum terrealisasi. ya.
Akhirnya di situ 2020 atau 2020 akhir, karena saya ingat itu usia anak baru beberapa bulan karena masih ASI eksklusif ya. Jadi kurang 6 bulan lah. Mungkin sekitar akhir tahun 2020 tuh saya iseng tes ikut SSW yang kaigo ya atau keperawatan. Iseng-iseng lolos. 2020 itu sekali lolos. tes lolos. Alhamdulillah, terus akhirnya ya udah deh, dirasa kok kayaknya masih pengen balik gitu ya, masih pengen balik ke Jepang. Alhamdulillah, memang nggak lancar, maksudnya sudah ke tahap wawancara dengan TSK atau Toroku Senkikang ya. Kalau untuk TG itu kan ada Toroku Senkikang, jadi di sini lembaga penerimanya itu namanya Toroku Senkikang. Tapi kalau untuk magang ada Kumia ya, sama. Di sini lembaga yang menerima dan lembaga yang melindungi kita. Jadi di saat ada apa-apa, ada masalah dan lain-lain, kita bisa konsultasi ke TSK. Nah, setelah tahap ke TSK itu dijadwalkan lah untuk interview ke perusahaan. Tapi karena lama nggak ada lagi info, akhirnya ada nih mepet ya. Jadi bisa dibilang sih waktunya tuh mepet gitu. Saya sedang menunggu informasi, terus ada tawaran baru gitu. Karena yang ini lama, ya udah deh saya ambil nih tawaran yang baru yang mepet ini. Jadi misalkan hari ini Selasa, paling telat tuh besok hari Rabu tuh udah harus persyaratan udah masuk. Akhirnya saya ikut yang itu. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya di situ lolos lah interview dengan perusahaan itu di daerah Kanagawa ya. 2020 kan berarti sudah proses untuk selanjutnya sampai keberangkatan. Saya itu menunggu sampai 2 tahun. Itu hanya menunggu saja karena saya pun ex Jepang, jadi tidak perlu diklat lagi. Akhirnya dokumen selesai dan dinyatakan harus berangkat itu di tahun 2022 bulan Juni akhir. Juni atau Juli ya, lupa. Pokoknya sekitar antara bulan-bulan itu. Ya, Juni atau Juli. Akhirnya berangkatlah saya dan anak pada saat itu usia 2 tahun. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan tadi awal mulanya dari. Jadi awal mula itu dari situ, istri berangkat ke Jepang. Berat memang berat. Akhirnya saya tidak ada keinginan, tadinya tidak ada fokus di Indonesia berkarir. Kebetulan kan saya berkecimpung di pendidikan, basicnya ngajar. Akhirnya 2022 sambil tanda kutip mengasuh anak, sambil ngejagain anak, ternyata memang berat sih enggak, cuman kasihan. Jadi setiap kegiatan, setiap kerja di bawah ya, setiap ngajar di bawah. Tapi alhamdulillah Muhammad Julfikar Ali Fajri itu soleh. Saya simpan di kantor, suruh ngobrol sama teman-teman, saya titipin asuh sama teman-teman. Ya sampai saat itu belum ada kepikiran, karena memang saya menikmati di profesi itu, saya menikmati sekali. Walaupun tanda kutip mungkin untuk keuangan, kalau berbicara dunia ya lebih besar istri saya di Jepang bulanannya gitu. Nah akhirnya setelah beberapa kali saya pindah yayasan, pindah sekolah, dipikir-pikir ternyata memang untuk mencapai mimpi, mungkin bahkan sebelum ada keinginan itu saya sering mencoba bisnis ini, bisnis itu, jualan ini, jualan itu. Bahkan uang yang tadinya buat sehari-hari saya pakai, Masya Allah, Allah belum mengizinkan saya naik di bisnis itu ya habis. Akhirnya mengandalkan, ya saya terang-terangan di sini mengandalkan bulanan dari istri, karena bulanan saya hanya cukup mungkin ya jajan anak pun kurang gitu. Jadi saya ngajar di rumah, posisi kontrak ya. Posisi ngontrak juga, jadi buat bayar kontrakan pun enggak. Ini akhirnya setiap bulan tuh mengandalkan dari istri. Walaupun istri tidak banyak hitungan, tapi saya ngitung sendiri. Akhirnya ya walaupun sama-sama ridho. Nah di situ 2022 tersiratlah keinginan, kalau gini, karena saya ingin masa depan keluarga kita tuh minimal yang primernya punya,
yang harus keluarga miliki, ya kita harus miliki. Karena saya ketakutan tuh bukan berarti saya tidak percaya dengan qadar Allah, tapi jangan sampai anak mengalami apa yang kita alami, meskipun sekarang anak mengalami yang istri saya alami. Nah akhirnya di 2002 itu masih ngajar, dan semua kerjaan saya dari ngajar, saya di 2002 akhir itu saya keluar dari tempat ngajar yang lain, saya keluar, saya putus hubungan kerja dengan yang lain semuanya. Akhirnya di 2000 sampailah 2023 awal-awal di sekitar April, akhirnya anak dititipkan ke orang tua istri di Bandung. Saya pergi ke Jawa Tengah, tepatnya di Klaten, untuk belajar. mengikuti pembelajaran bahasa atau Nihongo Gakko di LPK, di salah satu LPK di Klaten. Terus saya fokus belajar, tidak kerja, tidak apapun, dan semua biaya ditanggung oleh istri saya. Itu terus karena keinginan besar ingin maju bareng sama istri di LPK. Ternyata karena itu sebelum puasa ya, sebelum puasa masih di LPK, akhirnya Lebaran pulang. Ternyata setelah Lebaran itu nggak balik lagi. Iya, karena kejadian saya masih berat sih meninggalkan anak, sama ibunya ditinggalin, sama orang tuanya sama bapaknya ditinggalin. Karena sebenarnya ya komitmen kita dari awal tuh ya jangan sampai anak ditinggalin sama kita berdua gitu. Jadi minimal salah satu ada. Betul. Tadinya, tapi karena memang melihat untuk kedepannya lebih baik, kayaknya Bismillah, ternyata ketika mau pulang lagi ke LPK, kejadian anak tuh jatuh, celaka gitu ya. Akhirnya ibunya khawatir di sini di Jepang, saya juga khawatir. Akhirnya pulang dan dibawalah anak pergi lagi ke Tasik. Nah tadinya di Tasik udah pamit semua, akhirnya saya nyari sekolah lagi. Nyari lembaga. Nah di situ benar-benar hati itu udah nggak mau ke Jepang lagi. Buku-buku Nihongo Gakko pun nggak dibawa, disimpan di Klaten. Udah nggak kepikiran ninggalin anak lagi, udah Bismillah di sini. Akhir sampai itu jualan seblak, sambil jualan bubur seblak, terus gorengan semua dijual, makroni dijual. Paginya ngajar seperti biasa di salah satu SMP di Tasik, ngajar, siangnya jualan. Terus ya semua serba dijual, pokoknya dicobain. Dan sampai titik itu pun Allah belum membuka pintu rezeki saya dari sana, walaupun alhamdulillah ada, tapi Allah belum terbuka besar dari jalur itu. Tetap yang primer itu tetap dari istri. Akhirnya singkat waktu sampai ke 2024 tuh pulang gue. Yang cuti itu tahun berapa? 2024 kan? 2023. Oh 2023 akhir. 2023. Jadi bukan pulang permanen tapi cuti. Istri saya ngambil cuti sekitar bulan 8 kayaknya pulang ke Agustus. Nah, jadi 2023 itu pulang di bulan Agustus. Saya ngontrak nih, jadi pulang ke kontrakan di Tasik. Cuti cuma 10 hari. Cuti 10 hari, Masya Allah bahagianya. Anak bisa bareng sama dia. Jadi kita habisin aja main bareng-bareng di sana. Nah di sana masih belum ada kepikiran mau nyusul istri pun nggak kepikiran aja, karena memang saya nggak mau dulu kan, apalagi pas anak terluka. Singkat cerita, pergi lagi istri ke Jepang tahun kedua. Akhirnya di sana sering setiap hari telepon, setiap hari video call, karena sering nemenin. Kalau kerja malam itu kan santai ya, walaupun jam kerjanya tuh panjang sekali gitu, dari jam 5 sore sampai besok pagi jam 9 itu kan panjang, sehari sendirian gitu. Jadi ya sering telepon, ditemenin. Jadi saya digaji sama istri untuk nemenin. Nah di sana akhirnya ketika suatu malam, ketika kerja malam istri ada obrolan
barangnya ngobrol dalam lah, deep talk kan, bukan pillow talk tapi deep talk. Jadi ngobrol tuh bener-bener dalam. Akhirnya kalau berpisah gini terus, ya satu kasihan AA, kasihan AI juga. Kita pun peribahasanya kalau gini terus lama mencapai lama sama kayaknya stuck deh. Stucknya itu maksudnya stagnan di gini-gini aja, uang ada gitu, cuman kita nggak bisa nabung, nggak bisa pengen punya rumah, kayaknya nggak bisa kalau gini. Akhirnya di 2024 awal itu ya berbicara ngobrol, dan yang tadinya saya tertutup nggak mau pergi, ya udah Bismillah kalau gitu semuanya. Saya pengen ibadah, jadi ibadah pengen nafkahin istri, pengen nafkahin anak, pengen ngasih orang tua pada masih ada, orang tua istri masih ada, orang tua saya, ibu masih ada. Kemudian saya kan masih punya adik ya, lagi kuliah. Adik lagi kuliah, pokoknya pengen ngebantu sebisanya. Kalau ada uang kan kita bisa dijadikan ladang amal juga dari uang. Nah, makanya naik lagi semangat dari situ. Nggak lama, beberapa bulan ke depan ya, pokoknya udah lebaran lagi deh kayaknya, udah April. Jadi berhenti tuh setahun ya. Jadi setahun itu belajar di LPK tuh setahun. Akhirnya setelah lebaran pulang lagi ke Klaten, anak diambil ke Klaten, dan mertua ya ibunya istri itu pulang ke Klaten. Adik saya juga kuliah di Klaten. Adik kuliah di Klaten, dan anak diasuh sama ninnya sama amahnya. Saya fokus Nihongo Gakko, saya fokus belajar. Karena benar-benar ini jangan sampai kejadian kayak tahun kemarin. Nggak sampai, jangan hanya mengeluarkan uang tapi tidak ada hasil. Akhirnya nekat belajar sampai beberapa bulan kemudian, 5 bulan saya dapat 5 bulan belajar di LPK. 5 bulan pertama lulus GFT. Alhamdulillah lulus GFT. Kemarin kebetulan tesnya di Surabaya. Kalau GFT sekali, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum GFT itu saya ikut dulu SSW Kaigo di Jogja. Iseng juga kan posisi dekat ya. Pas pertama lihat soalnya, masya Allah, benar-benar gak ngerti karena memang belum masuk ke gagal. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya setelah itu GFT karena udah dipersiapan benar di LPK, oke belajar, lulus, alhamdulillah. Terus selang 2 bulan kemudian istri saya pulang di bulan permanen, pulangnya putus kontrak di bulan Agustus, sama di bulan 8 pulangnya. Agustus awal ya. Agustus awal bulan. Akhirnya pulang bareng lah, benar-benar war bareng. Jadi apa namanya? Ngantar ujian ke yang Semarang, nganter Semarang, nganter ke Jogja. Itu benar-benar diantar sama istri, dan anak pun ikut. Pulangnya main ya. Akhirnya semangat saya naik gitu, bismillah bareng istri. Dan ternyata alhamdulillah di Semarang lolos, dan terakhir di Jogja diantar sama istri lolos. Alhamdulillah. Di Semarang pun 2 kali ya. Karena yang pertama itu gagal dulu ya. Jadi 2 kali. Karena kalau Kaigo itu kan 2, ada yang Nihongo sama Indonesia Go-nya, bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh mungkin kalau untuk kita mudah gitu, tapi kan kalau secara basic dasarnya keperawatan tidak tahu ya pasti susah. Bingung, banyak yang mengecoh. Memang dari bahasa mudah ya. Nah, justru malah lebih mudah yang bahasa Jepang sebenarnya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, karena itu kan teori ya. Kalau bukan yang non kesehatan pasti bingung gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin karena perjalanan dan proses suami saya harus seperti itu ya. Alhamdulillah sambil jalan-jalan ya, kita ke Semarang 2 kali, kalau ke Jogja saya nganterin sekali karena yang pertama kan belum pulang. Jadi di bulan 9 sudah komplit persyaratan ya, kan GFT. bulan 7 GFT, bulan 8 SSW. Ya pokoknya bulan 8 pun dapat SSW dua-duanya. Full punya persyaratan tuh di bulan 9. Nah, udah itu bukan akhir dari cerita. Ternyata dari situ ada ujian baru. Istri sudah ya karena kita kangen, pengen main bareng, ini bareng. Akhirnya beberapa bulan kemudian sudah kita mulai lagi dari nol. Ya memang aset ada istri. Akhirnya itu nggak bicarakan, pokoknya bismillah kita berangkat bareng. Akhirnya
kita bicara ke orang tua alhamdulillah mendukung, dan anak pun terus berusaha dikuatkan, berusaha dikasih pemahaman, mengerti, karena abah dan ibu meninggalkan AA itu bukan untuk apa-apa tapi untuk AA, untuk masa depan AA. Akhirnya di 2024 ya itu ya, bulan 11 tuh kita mulai mencari job bareng. Dari situ akhirnya masalah baru mulai. Ya udah kalau gitu abah aja yang maju, ibu sama AA. Bener-bener tuh ujian tuh, ibu mundur karena Akhirnya ingin fokus sama anak. Abah tuh di bulan 9 itu sebenarnya udah langsung ya, udah langsung interview sama SO. Cuma itu juga sama, setelah itu akan dijadwalkan interview dengan TSK dan Kaisa, menunggu informasi itu lama. Jadi bulan 9, 10, 11, nah ini tuh juga udah mulai nganggur nih, saya nggak kerja, suami juga kalau ngelamar kerja di Indonesia kok proses ke Jepangnya gimana? Ya cuma ngejar online. Nah akhirnya sambil menunggu itu ya udah deh, 2 bulan itu ya akhirnya iseng-iseng tuh cari ada nggak ya perusahaan yang bisa menerima kita suami istri gitu, karena untuk persyaratan insya Allah udah komplit semuanya. Akhirnya bagaimana kita Di lanjut Facebook kita cari terus, masya Allah akhirnya ketemu orang baik di Facebook. Denny Sensei, terima kasih. Masya Allah kita dipertemukan dengan Denny Sensei, Pak Haryadi. Kita terus diperdalam, akhirnya sampai ke Mendang ya, sampai ke dikasih tahu interview, akhirnya interview dengan TSK suami istri. Dan ngajainnya saya nggak diklat, padahal saya newcomer. Harusnya kan TG walaupun magang itu harus diklat ya, newcomer untuk sekarang. Alhamdulillah berkat orang-orang baik, dan intinya sadarnya itu berkat Allah, saya nggak diklat karena ada istri, saya langsung bisa berangkat. Dan pada akhirnya di bulan ini bulan Mei berarti ya. Iya, baru datang tuh di bulan Mei. Jadi proses dinyatakan lulus itu kan bulan 11 nih, 2024. Kemudian proses dokumen, tanda tangan kontrak, kemudian turun COE, izin tinggal, visa, pengurusan dan lain-lain, medical check up itu ya sekitar 6 bulan kali ya. Jadi bulan 11 itu lulus nih, dinyatakan lolos job yaitu di Kaigo ya. Lanjut tanda tangan kontrak dan lain-lain sekitar 6 bulan. Akhirnya di bulan 5 kemarin tanggal berapa kita datang tuh, tanggal 22 datang ke Jepang itu. Jadi sebenarnya kalau untuk proses, kalau apa ya, secara ininya mungkin 1 tahunan kali ya, atau 1,5 tahun Ya bantar-bantar 1 tahun. jadi untuk mengajar persyaratan, kemudian cari job dan proses semuanya sampai berangkat ya, mungkin yang awal-awal yang tahun lalu 2023 nggak usah dihitung gitu. Jadi full prosesnya itu mungkin sekitar 1,5 tahun lah sampai berangkat. Jadi intinya perjalanan hidup itu dinikmati aja, dan satu rasa yang harus diutamakan itu satu, syukur. Berangkat syukur, gak berangkat syukur, karena apa? Segala sesuatunya kita manut yang terbaik dari Allah. Betul. Kalau kata kita baik tapi kata Allah enggak, berarti enggak. Kalau kata Allah baik, kata kita tidak baik, tapi harus diusahakan, karena itu Allah ridho di dalamnya. Insya Allah saya dengan istri dipermudah ke Jepang tidak lain dan tidak bukan berkat ridho Allah. Saya dan istri meninggalkan anak, benar-benar meninggalkan anak secara fisik itu berat, tapi ini yang terbaik karena dipermudah insya Allah. Yang penting ibadah terus dilakoni, silaturahim terus disambung, karena insya Allah setiap hari pun kita secara batin, bahkan secara tatap muka real time ya dengan anak, video call itu selalu. Karena memang kita tidak mau kita meninggalkan anak secara batin jauh, tapi tetap meskipun fisik jauh kita usahakan batinnya secara verbal kita selalu dekat, karena anak kita selalu ada di video call selalu, karena itu tetap menyambung rasa bahwasanya meskipun abah dan ibu gak ada,
di rumah ya di Tapi ada, Indonesia, gitu. tapi selalu ada. Setiap Tahu. dia mengobrol itu ada. Setiap hari itu tahu perkembangannya, udah bisa apa, Bahkan hari dia ini malah- lagi apa, Nah, gitu. bahkan si A selalu mendoakan kan, Bu dan Abah sehat-sehat di sana, insya Allah baik di sini. Nah, soleh. Saya selalu nangis walaupun ya enggak nangis secara fisik, Terus tapi ya Allah, terharu. anak pun ridho, Soleh. tapi karena dia tahu orang tuanya berjuang seperti ini, ya untuk dia gitu. Dan saya dan istri berjuang insya Allah untuk keluarga. Makanya selalu doakan teman-temannya, saya dengan istri, semoga ada istiqomah intinya, karena sesuatu yang paling berat untuk orang atau untuk manusia itu istiqomah. Sekarang sholat, kalau nggak istiqomah besok belum tahu. Tapi kalau istiqomah, walaupun sekarang kerja di Jepang, alhamdulillah saya pun dengan istri, walaupun hanya mepet-mepet 10 menit untuk UK sholat, Bisa. tapi insya Allah niatkan sholat bisa kok. Kemudian untuk hari Jumat pun alhamdulillah Mm-mm. untuk suami Kibo kita bisa, diterima. iya. Dari awal tuh udah ditanya ada kibo yasuli enggak gitu kan. Terus Jadi, alhamdulillah alhamdulillah kalau saya untuk bisa. saya sendiri saya mah bebas ya, maksudnya kan bisa menyesuaikan gitu. Tapi untuk suami kan harus Jumatan gitu. Alhamdulillah dikasih setiap hari Jumat itu libur. Itu Allah mendengar doa Hmm, kita. seperti itu. Makanya Intinya semuanya yakin. niatkan untuk ibadah Betul, aja. bukan berarti pergi ke Jepang mau sholat ke jemaah. Jangankan nu di Jepang, geuning di lemur ge eta masjid hareupeun imah, masjid tukangeun imah, masjid Dilewati. sisieun imah. Teu sholat mah teu sholat we. Tuh, tak seperti itu. Jadi jangan berpikiran kade kalau di Jepang mah saya sholat enggak. Sama bumi Allah, sama milik Allah. Saya sering teringat Mapudot yang di pesantren dulu diajarkan itu ada bunyinya seperti ini. Pi ayyi ardin toto anta mas'ulun an islamiha. Jadi dimanapun kita berpijak, ya kita bertanggung jawab tentang keislamannya. Maksud keislamannya itu ya keislaman diri saya gitu. Mau kamu di hutan, mau kamu di ayeuna di kota, di negeri orang, lamun orang yakin istiqomah bisa ya bisa gitu. Da ayeuna mah urang di caket masjid aing mah mau gitu. Nah, intinya sholat itu bukan untuk diperlihatkan, sholat itu bukan Tapi, untuk ya, dipamerkan. Itu tanggung mah jawab kita. tanggung jawab kita Sebagai terhadap muslim. Allah gitu. Namun orang merasa diawasi oleh Allah pasti takut ya. Jangan sampai diri hanya fisik aja yang menjadi kewajiban. Lapar tuang, tapi sholat pun sebagai makanan batin kita. Bahkan ini bukan lagi kewajiban tapi keperluan kita. Karena sholat itu salah satu yang paling utama dan yang wajib. Insya Allah teman-teman yang mau ke Jepang, teman-teman yang lagi proses ke Jepang, teman-teman yang baru minat ke Jepang, satu yang harus yakin, istiqomah dan tetap mencampur adukan urusan kita dengan Allah. Kalau kata Allah baik, insya Allah dipermudah. Tapi kalau kata Allah tidak baik, kalau orang tua udah ridho, semangat. Saya dengan istri insya Allah selalu mendoakan teman-teman yang lagi proses, selalu mendoakan teman-teman yang sedang berjuang, apalagi yang prosesnya sama suami istri. Insya Allah pokoknya dipermudah. Jadi intinya kalau untuk lika-likunya seperti itu ya. Bahkan sampai kita mau berangkat pun pada hari keberangkatan itu masih ada aja hambatan gitu. Tapi kita yakin ya udahlah, nanti kalau udah rezekinya, udah waktunya berangkat pun kita berangkat kayak gitu. Sampai akhirnya ada informasi harus delay lah, kemudian harus cari hotel lah. Tapi kan itu di luar negeri ya, karena maskapai pertama itu Malaysia, Malaysia Airlines. Dan kita ya udah ngikut aja gitu kan, namanya udah diurusin tinggal berangkat kayak gitu. Tapi kan kalau ada apa-apa seperti itu, kalau di luar negeri kita nggak tahu perlu visa atau enggak. Kemudian uang sana misalkan di Malaysia ringgit kita kan nggak punya, kita cuma bawa uang yen dan ada sisa sedikit di rekening gitu kan. Jadi bingung kalau ada apa-apa. Ya udahlah, karena juga untuk tiket kereta ke Jakarta kita udah beli, ya udah bismillah kita berangkat. Dan kemudian untuk tiket pesawat dari Indonesia, dari Soekarno-Hatta ke Malaysia pun tidak delay. Jadi ya kita tetap ke pemberangkatan di tanggal 20 pagi ya, jam 11 seperti itu. Maaf di tanggal 21 ya. 21, belakangan 22. Iya, 21. Jadi kita 20 malam dari Klaten, kemudian 21 pagi itu udah sampai.
Nah, setibanya kita di bandara itu lumayan kan, masih ada waktu tunggu sekitar 4 jam karena jam 7 pagi itu kita udah sampai tuh di bandara. Akhirnya kita tunggu dan lain-lain, sampailah jam 9-an ya. Pokoknya kurang dari 2 jam kan sudah bisa check in tuh. Setelah kita mulai mencoba check in, ternyata dilihat, oh ini kan tujuannya di Osaka, nanti sekitar ada tambahan delay nih di Malaysia sekitar 7 jam. Jadi dari 7 jam transit ditambah 7 jam sekitar 14 jam. Bayangin, ini kalau menurut manusia gak masuk akal, saya pun masya Nah, Allah ya. Tapi ya udah kita nerima aja, kita Nah, apa yang ada kata Allah ini kayak gini, apa ya. yang ada di depan kita jalani. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi baiknya petugas di bandara itu terus akhirnya disarankan kayak gini. Dan kita tidak minta ya. Kita tidak Dia minta, menawarkan, langsung jarang loh disarankan. ada petugas yang menawarkan seperti itu karena mungkin Allah sudah mengatur skenario Nah. kita. Akhirnya ditawarin maskapai yang lain, yaitu Nah, maskapai kayak gini. Thailand. Bagaimana kalau pakai Thai Airways? Jadi pakai Thailand itu ya, maskapai Thailand gitu kan. Kalau saya tuh yang jadi pertanyaan, aduh ini tambah uang atau enggak? Karena biaya kita ya udah Ya, pol-polan gitu kan. Tuh, terus kata petugasnya, oh ini nanti tidak ada tambahan biaya, Cuman. cuman tidak dikasih makan. Oh ya udah deh, karena gini, nanti daripada delay terus kita nunggu di Malaysia sekitar 14 jam terus kita mau ngapain gitu kan ya, makanan juga ya seadanya, nanti kita kalau capek terus pengen tidur kan nggak ada tempat, kecuali cuma ya udah tempat tunggu biasa. Setelah konfirmasi ke sensei terus akhirnya ya udah nggak apa-apa pakai Thailand Airways. Jadi nanti untuk berangkatnya mundur, jadi di sore hari harusnya jam 11 pagi kita berangkat kalau pakai Malaysia Airways, karena kita dialihkan ke maskapai lain. Jadi untuk Thailand Airways itu nanti kita jam 7 malam. Bayangkan menunggu lagi kan. Tapi kalau menurut saya ya udah deh, orang masih di Indonesia ini masih di rumah sendiri, misalkan secara bahasa masih mudah, kemudian Rupiah masih rupiah dipakai. ya, uang rupiah masih bisa dipakai, ya udah nggak apa-apa, mending nunggu di sini aja gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk naik Thai Airways. Itu untuk transitnya tuh sekitar 1,5 jam seperti itu. Ya udahlah, kita akhirnya nunggu lama tuh di Bandara Soekarno Udah Hatta. tiduran. Tiduran, Udah makan, bolak-balik toilet berapa kali gitu ya. Udah nggak kehitung aja. Sampailah kita waktu berangkat. Terus katanya gini, oh iya ini juga nanti kayaknya delay deh 45 menit, tapi kayaknya waktunya masih aman kok. Maksudnya aman di sini karena kita kan transit nih, tujuan kita kan ke Osaka. Transit kita di Bangkok itu 1,5 jam. Tapi karena sudah delay 45 menit, jadi sisa transit waktu tuh hanya 45 menit. Bayangkan 45 menit ini kita turun dari maskapai, dari pesawat, kemudian di bandara ini kita harus muter cari gate-nya kemana, masih harus naik kereta. Setelah itu setelah di bandara Bangkok itu kita tanya ke petugasnya sambil lari-lari, ya Allah, ternyata dijawab pakai bahasa Indonesia. enggak, bahasa Filipin dulu. Terus dikira kita ngerti apa pakai bahasa. Enggak. Bahasa abanannya itu pertama dijawab pakai bahasa Thailand. Iya, maksudnya kan pakai bahasa Thailand dulu, sedangkan kita emangnya nanya terus cuma kan sambil pakai arahan gitu kan, ditunjuk gitu kan. Ya udah, ayolah sambil lari gitu, kalau enggak kan ketinggalan. Nah, alhamdulillah tuh pas udah itu ada polisi apa ya namanya? Yang penjaga gate. Penjaga gate gitu kan. Beliau bisa pakai bahasa Melayu tuh, terus kita tanya ya ini transit, terus kalau katanya tuh apa pulang pergi atau apa gitu kan. Iya kita transit, masih harus lari-lari. Yang tadinya pengen duduk dulu, pengen ke toilet dulu, udah deh bisa. boro-boro duduk, kita langsung pas kita udah sampai di gate-nya itu udah pada antri masuk ya. Alhamdulillah sih nggak sampai ketinggalan juga. Dan tadi ketinggalan. Tadi kan kata petugas nggak dikasih makan. Allah masih sayang sama kita. 2 kali dikasih makan, enak kali, masya Allah. Jadi pas yang dari Indonesia ke Bangkok itu dikasih makan 1 kali. Kemudian kita transit kan, selanjutnya dari Bangkok ke Osaka juga kita 1 kali dapat snack dan 1 kali dapat makan, alhamdulillah. Tadinya kita udah pasrah, oh ya udah deh nggak apa-apa daripada kita nunggu lama gitu. Kalau untuk snack cemilan kan memang di tas gendong isinya makanan semua, cuma kan nggak boleh bawa air kan, hati-hati seperti itu.
Jadi ya alhamdulillah gitu, di saat kita ya udah deh pasrah, memang kalau ini yang terbaik buat kita ya yang penting Allah ridho, itu aja. Alhamdulillah di Osaka kita sampai pada tanggal 22 pagi hari, dan masya Allah di situ pun ya kadang kalau ingat tuh juga ya Allah terharu banget gitu, disambut sama ya Denny Sensei, masya Allah masih kita tuh dibeliin makanan dan yang uang lagi ya Allah, dan dia nggak kepikiran sama sekali gitu, kita tuh dibekelin gitu kan ya, lumayan ya kalau misalkan dirupiahin ya sekitar 1 juta lebih gitu kan, ini nggak apa-apa, nggak boleh ditolak katanya, harus dibawa. Terima kasih. Makanya sampai saat ini pun kalau dipikir-pikir ya Allah kok Allah selalu mempertemukan dengan ya, orang-orang yang baik dan tempat yang baik seperti itu, padahal kita nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya seperti itu ya, jadi intinya ada hambatan apapun ya udah pasrah aja, lewati gitu, niat kita ibadah karena Allah, insya Allah nanti di ujung sana itu kita pasti apa ya, mendapatkan sesuatu yang sama sekali kita tidak pernah duga sebelumnya, seperti itu. Itu lika-likunya mungkin untuk kali ini itu dulu ya, nanti kita lanjutkan yang apa ya, kalau ada pertanyaan boleh dibawa, boleh, silakan. kalau minta tema yang lain boleh. Kita pokoknya ini obrolan suami istri santai aja sih. Intinya kita apa ya, di sisi lain untuk mengabadikan momen gitu. Jadi mengabadikan momen, jadi di saat kita nanti mulai lelah, mulai pengen menyerah, kita flashback lagi, oh ternyata kita tuh udah sejauh ini loh melangkah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau ada pertanyaan. Insya Allah nanti kita pas respon. Ya. Pokoknya gitu. Terima kasih selalu dukung channel kita. Mari kita sama-sama berbagi, belajar. Karena iya berbagi kebaikan aja. Betul, niat kita pun ingin bermanfaat untuk banyak orang ya, untuk umat, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan niat kita seperti ini banyak teman-teman juga yang terbantu dan informasi ya betul. Jangan lupa juga karena saya pun sama istri ada apa-apa pasti nyarinya di YouTube ya. Semoga channel kita menjadi channel referensi untuk membantu informasi bagaimana caranya pergi kalau mau suami istri. Betul. Nanti boleh kalau ada apa-apa boleh chat, boleh sama-sama kita komen ya. Boleh. Oke, pokoknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupiahkan.